Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang lahir dari keluarga sederhana tapi akhirnya jadi kaya raya? Sementara ada orang yang lahir dari keluarga kaya tapi akhirnya jatuh miskin. Apakah ini soal keberuntungan atau nasib? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang seringkali tidak kita sadari dan ketahui? Hari ini, kita akan membongkar perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin yang jarang kamu sadari. Karena sebenarnya, bukan harta yang menentukan, tapi cara berpikir yang membentuk segalanya. Pertama, tentang cara pandang terhadap masalah. Orang miskin biasanya melihat masalah sebagai tembok besar yang mustahil ditembus. Begitu ada rintangan, mereka mudah menyerah. Ujian dianggap sebagai tanda bahwa jalan mereka salah. Kata-kata yang sering keluar dari mulut mereka adalah, "Aku tidak bisa, ini terlalu berat, ini bukan untukku." Padahal, seringkali bukan masalahnya yang terlalu besar, melainkan cara pandangnya yang terlalu kecil. Sebaliknya, orang kaya punya sikap yang berbeda. Saat menghadapi tantangan yang sama, mereka bertanya, "Bagaimana aku bisa melewati ini? Apa jalan lain yang bisa kutempuh? Kalau jalan buntu, apakah ada pintu yang bisa kubuat sendiri?" Inilah bedanya. Mereka tidak berhenti di depan tembok, tapi mencari tangga, mencari celah, bahkan berani menciptakan jalan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Perbedaan cara pandang inilah yang menentukan arah hidup. Orang miskin berhenti di depan pintu karena mengira kuncinya hilang, sementara orang kaya terus mencari, menggali, dan akhirnya menemukan jalan keluar. Hidup memang selalu penuh masalah. Tapi masalah bukanlah tanda akhir, melainkan undangan untuk tumbuh. Dan hanya mereka yang berani menatap masalah dengan kacamata baru yang akhirnya bisa melangkah menuju kesuksesan. Kedua, tentang waktu. Orang miskin sering menganggap waktu sebagai sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Mereka berkata, santai saja, nanti juga ada kesempatan lain. 1 jam hilang untuk nongkrong tanpa arah, 1 hari habis untuk tidur terlalu lama, bahkan 1 tahun lewat begitu saja tanpa ada perubahan berarti. Mereka menunggu momen yang dianggap sempurna, padahal momen sempurna itu tidak pernah benar-benar datang. Sebaliknya, orang kaya melihat waktu sebagai aset paling berharga dalam hidupnya. Mereka sadar, uang yang hilang bisa dicari lagi, barang yang rusak bisa dibeli lagi, tapi waktu yang terlewat tidak akan pernah kembali. Karena itu, setiap jam, setiap hari, mereka hitung dengan cermat. Apakah kejahatan ini mendekatkan pada tujuan atau justru menjauhkan? Itulah mengapa orang kaya tidak ragu membayar orang lain untuk menghemat waktunya. Mereka lebih memilih menyewa asisten, membayar jasa, atau menggunakan teknologi agar bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi hasil jangka panjang. Bagi mereka, waktu bukan sekadar angka di jam dinding, tapi mata uang kehidupan. Dan mereka paham, orang yang pandai menghargai waktu pada akhirnya akan dihargai oleh kehidupan itu sendiri. Ketiga, tentang uang. Banyak orang miskin tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah akar dari semua kejahatan. Mereka melihat orang kaya dengan curiga, seolah kekayaan hanya bisa diperoleh lewat kecurangan atau kejahatan. Akibatnya, di dalam hati mereka muncul perasaan takut sekaligus benci terhadap uang. Mereka tidak sadar bahwa pola pikir inilah yang justru menjauhkan mereka dari rejeki. Bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang ia benci? Sebaliknya, orang kaya memandang uang dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, uang hanyalah alat, seperti pisau. Pisau bisa digunakan untuk melukai, tapi bisa juga digunakan untuk memasak dan memberi makan. Begitu pula dengan uang. Jika jatuh di tangan orang jahat, bisa membawa bencana. Tapi bila dipegang orang yang benar, uang bisa memberi manfaat luar biasa, membangun sekolah, membuka lapangan kerja, membantu fakir miskin, bahkan mengubah kehidupan banyak orang. Karena memandang uang sebagai alat, orang kaya lebih berani mengambil langkah. Mereka tidak takut berinvestasi, mencoba usaha baru, atau mengambil resiko yang terukur.
Sedangkan orang miskin karena dipenuhi ketakutan sering memilih diam. Ironisnya, keputusan untuk tidak berbuat apa-apa itulah yang membuat mereka tetap berada di tempat yang sama. Keempat, tentang belajar. Orang miskin sering berpikir, aku sudah tahu cukup banyak. Mereka merasa proses belajar selesai ketika ijazah ada di tangan. Setelah lulus sekolah atau kuliah, mereka berhenti membaca, berhenti mencari ilmu, dan hanya mengulang kebiasaan yang sama dari hari ke hari. Akibatnya, pengetahuan mereka mandek, wawasan mereka sempit, dan mereka mudah merasa puas dengan apa yang ada. Sebaliknya, orang kaya memahami satu hal penting, belajar tidak pernah berhenti. Mereka membaca buku, mengikuti seminar, membayar pelatihan, bahkan mencari mentor yang bisa menuntun mereka ke level berikutnya. Mereka rela mengeluarkan uang dan waktu, karena tahu setiap pengetahuan baru adalah investasi jangka panjang. Bahkan, orang kaya tidak takut dikritik. Mereka tahu kritik bisa menjadi cermin untuk melihat kekurangan yang tak terlihat oleh mata sendiri. Sementara, orang miskin sering merasa tersinggung ketika diberi masukan, lalu menutup diri dari peluang untuk berkembang. Inilah rahasia besar yang jarang disadari. Yang membuat orang kaya bukan ijazah, tapi kehausan untuk terus belajar. Bagi mereka, dunia adalah kelas tanpa batas, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menambah ilmu. Kelima, tentang lingkungan. Orang miskin biasanya merasa nyaman berada di lingkaran yang sama. Mereka duduk bersama orang-orang yang cara berpikirnya tidak jauh berbeda, yang kebiasaannya sama, bahkan yang keluhannya pun serupa. Mereka lebih suka bersama orang yang selevel karena di situ mereka merasa aman, tidak dibandingkan, dan tidak merasa rendah diri. Tapi tanpa disadari, lingkungan seperti itu membuat mereka jalan di tempat, tanpa ada dorongan untuk berubah. Sebaliknya, orang kaya justru mencari lingkungan yang menantang mereka untuk tumbuh. Mereka tidak takut menjadi yang paling bodoh di dalam ruangan, karena mereka tahu disitulah kesempatan belajar terbesar. Mereka mau berada di antara orang-orang yang lebih sukses, lebih berpengalaman, bahkan lebih kritis, sebab dari situlah lahir inspirasi, ilmu, dan jaringan baru. Orang miskin sering berkata, "Aku ingin sukses." Tapi setiap hari mereka masih duduk dengan orang-orang yang sama, yang tidak punya mimpi besar, yang hanya membicarakan gosip dan keluhan. Bagaimana mungkin mimpi besar lahir dari lingkungan yang sempit? Ingatlah, jika kamu ingin tahu seperti apa masa depanmu, lihatlah dengan siapa kamu paling sering bergaul hari ini. Lingkungan adalah cermin masa depanmu. Keenam, tentang harapan. Perbedaan terbesar antara orang kaya dan orang miskin sebenarnya bukan pada seberapa tebal dompet mereka, tetapi pada keyakinan yang hidup di dalam hati. Orang miskin sering merasa masa depan mereka digenggam oleh orang lain. Mereka berkata, kalau pemerintah adil, hidupku akan lebih baik. Kalau bosku naikkan gaji, mungkin aku bisa maju. Kalau nasibku lebih beruntung, tentu aku bisa sukses. Dengan kata lain, mereka menyerahkan kendali hidup pada faktor luar yang tidak bisa mereka kontrol. Sebaliknya, orang kaya punya keyakinan yang berbeda. Mereka percaya bahwa masa depan ada di tangan mereka sendiri dengan izin Tuhan. Mereka sadar keberuntungan tidak jatuh begitu saja dari langit. Karena itu, mereka memilih untuk menciptakan keberuntungan melalui kerja keras, disiplin, doa yang tulus, dan keberanian untuk mengambil langkah meski penuh resiko. Inilah yang jarang disadari, perubahan hidup tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Bukan kondisi yang menentukan, tapi pola pikir yang memimpin. Dan disinilah pesan pentingnya, kaya dan miskin bukan hanya soal isi dompet, tapi soal isi pikiran. Ubah cara berpikir, maka hidupmu perlahan juga akan berubah.